Sementara memang yang berkembang selama ini itu BPS dianggap sebagai sumber segala data. Gitu, baik data dasar, sektoral maupun data khusus. Sehingga kadang-kadang instansi yang menangani data khusus pun, misalnya data perikanan gitu, kadang-kadang nyari data ke BPS juga gitu kan. Nah ini tadi kenapa kerja BPS itu belum terlihat seperti itu? Karena kalau kita lihat dari output yang dihasilkan BPS itu kan data itu kan abstrak sebetulnya. Jadi dari abstraknya data ini mungkin tidak ada korelasi yang langsung antara pemanfaatan data dengan apa yang bisa didapatkan dari pemanfaatan data itu. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi dalam podcast by Wisnu Murti. Dan kita tahu ya, dalam perkembangan teknologi informasi sekarang berseliweran gitu. Berbagai macam informasi masuk ke ruang yang paling dalam di kehidupan kita. Anggaplah misalnya di HP, sehingga informasi apapun, apakah itu benar, apakah itu hoak, itu masuk semua. Dan diperlukan kecerdasan kita untuk menganalisis dan menyaring informasi itu. Dan salah satu saringan yang sesungguhnya penting tetapi sering kita lupakan adalah data. Nah, bagaimana data itu bercerita tentang fakta, itulah sesungguhnya informasi yang objektif. Dan kali ini saya menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik, Bapak Kadek Muryadi, ya, ahli media di bidang analisis data di Badan Pusat Statistik. Selamat datang Pak Kadek. Selamat panggil datang Pak Kadek ya. Pak. Ya. Selamat datang Pak Wisnu ya. Ya, Pak Wisnu, saya Wisnu Murti. Boleh dipanggil Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya. Gimana kabarnya ini? Baik Pak. Sehat. Ya. Mudah-mudahan juga Pak Wisnu juga sehat-sehat. Astungkare. Kita harus sehat dan weekend. Pasti bisa. Pasti gitu. bisa. Nah, Pak Kadek, banyak orang yang merujuk gitu ya data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tetapi banyak orang juga tidak tahu apa sih sesungguhnya kerjaan dan peran BPS gitu ya dalam hal memberikan gambaran lah tentang situasi, tentu berdasarkan data. Nah, gimana? Oke. Baik Pak Wisnu, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki sebelumnya Tiang mengucapkan terima kasih atas kesempatannya diundang dalam acara yang luar biasa niki. Podcast by Wisnu Murti. Ini merupakan suatu media yang menjadi kita sharing-sharing informasi kan gitu. Oke, langsung ke apa yang Pak Wisnu tadi tanyakan. Pertama mungkin Tiang perlu menyampaikan dulu terkait dengan data statistik ya. Nah, sesuai undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu data statistik khususnya itu sebenarnya dibagi ke dalam 3. Pertama ada statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus, Pak. Nah, statistik dasar ini adalah statistik yang mengcover atau memuat informasi yang skala luas. Yang sektoral ini itu data statistik yang memang ditujukan untuk bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir statistik khusus ini biasanya data-data yang bersumber dari hasil-hasil penelitian seperti ini ke. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik itu sebenarnya BPS hanya bertugas dalam menyediakan data dasar. Data dasarnya saja. Sementara untuk data sektoralnya sendiri itu adalah tugas dan kewenangan dari OPD terkait. Misalnya data pertanian. Nah, itu disediakan harusnya oleh Dinas Pertanian. Data perikanan, data perkebunan, data industri dan sebagainya. Ini
yang disebut atau di dalam undang-undang itu disebut data sektoral. Nah, itu penanggung jawabnya adalah OPD terkait. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi adalah data khusus. Seperti itu. Nah, data khusus ini siapa yang? Data khusus ini adalah data-data yang bersumber dari hasil penelitian. Ini biasanya dihasilkan oleh kampus seperti ini. Memang untuk penelitian ini menggunakan bahannya bisa dari data dasar maupun data sektoral kan gitu. Nah, sementara memang yang berkembang selama ini itu BPS dianggap sebagai sumber segala data. Gitu, baik data dasar, sektoral maupun data khusus. Sehingga kadang-kadang instansi yang menangani data khusus pun, misalnya data perikanan gitu, kadang-kadang nyari data ke BPS juga gitu kan. Nah itu memang sih literasi yang belum kuat terhadap data itu ya membuat kondisinya seperti itu. Nah itu disebabkan karena memang sebelum-sebelumnya nih King ya, sebelum IT berkembang begini cepat, memang perhatian terhadap data itu minim Pak Wisnu. Jadi kita menyadari sebelum perkembangan IT ini, apa yang dikeluarkan oleh BPS, khususnya data makro, data dasar itu memang tidak banyak dicari. Nah, itu mungkin juga karena berbagai macam faktor ya. Tapi sekarang dengan begitu banyaknya informasi, begitu banyaknya persaingan yang timbul dari informasi itu, sekarang data itu mulai dilirik seperti itu. Nah, apalagi sekarang Undang-Undang yang nomor 16 tahun 97 itu yang sudah lama itu sudah direvisi. Nah, undang-undang ini sudah sudah masuk di legislatif kemarin. Nah, belum disahkan. Ya. Nah, di situ undang-undang itu juga akan masuk beberapa hal-hal yang digunakan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini seperti itu. Nah, harapannya dengan undang-undang itu BPS mempunyai landasan yang lebih kuat dalam menyelenggarakan perstatistikan di Indonesia seperti itu. Indonesia satu data. Nah, satu data gitu. Itu satu data itu kan sudah dimulai tahun 2019 kemarin. 19 ya. Tapi landasan hukumnya masih berupa Perpres. Dan ini Presiden. Nanti masuk ke undang-undang yang baru. Materi-materi yang ada di sana itu juga nanti sekaligus akan dimasukkan atau diadopsi dalam undang-undang revisi undang-undang statistik yang baru seperti itu. Nah, lanjut tadi kenapa kerja BPS itu belum terlihat seperti itu? Karena kalau kita lihat dari output yang dihasilkan BPS itu kan data. Data itu kan abstrak sebetulnya. Jadi dari abstraknya data ini mungkin tidak ada korelasi yang langsung antara pemanfaatan data dengan apa yang bisa didapatkan dari pemanfaatan data itu. Nah, itu sebelum informasi berkembang. Tapi sekarang ternyata memang segala keputusan-keputusan itu memang harus didasarkan oleh data yang valid. Karena informasi yang terbuka saat ini itu banyak menyediakan data, tapi validitasnya itu diragukan. Sehingga sekarang masyarakat, pemerintah itu mulai kembali mencari sumber-sumber data yang dianggap valid, salah satunya BPS. Seperti itu. Oleh karena itu, kami merasakan BPS belakangan ini baru mulai lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu. Karena memang itu tadi. Karena sekarang segala sesuatu itu harus didasarkan pada data yang valid seperti ini ke Pak. Bukankah kalau kita bicara apapun, ini kita bicara sebenarnya sih bukan hanya dunia akademis dan siapapun. Kalau kita menyampaikan sesuatu, apakah itu sebuah pernyataan, itu harus ada dukungan data. Dan inilah yang lazim yang dilakukan oleh dunia barat yang sudah lebih maju. Sehingga tidak menunggu informasi dan komunikasi kita baru bicara data itu penting. Mestinya dari langkah-langkah sebelumnya data itu memang harus gitu. Syukurlah nanti kalau BPS diperkuat dengan undang-undang yang baru dengan memperluas peran dan fungsinya termasuk bertanggung jawab terhadap Indonesia satu data itu. Sehingga data tidak berseliweran. Iya kan? Nah, terhadap 3 jenis data tadi, kan ada data dasar yang disiapkan oleh BPS, ada data sektoral yang disiapkan oleh
instansi-instansi, kemudian ada data khusus yang lebih banyak hasil riset. Ini kan tidak jalan sendiri-sendiri ya. Tetap nanti bersumber dari data dasar. Ya. Sehingga ketika kita bicara tingkat atau angka kemiskinan antara data dari statistik dengan data dari apa yang menangani dinas terkait ini beda gitu. Gimana itu? Oke. Nah, saya lanjutkan dan juga sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Pak Wisnu gitu ya. Memang selama ini kenapa data itu terkesan belum begitu termanfaatkan gitu ya, khususnya sebelum era informasi ini, karena memang belakangan baru diketahui bahwa memang literasi masyarakat terhadap data itu masih memang perlu ditingkatkan, Pak. Jadi mereka untuk bisa membunyikan data ini juga diperlukan kemampuan-kemampuan khusus. Nah, kemungkinan sih itu yang menjadi salah satu penyebab sehingga data itu dirasakan belum memberikan dampak seperti itu. Literasinya kurang seperti itu ya. Nah, salah satu tugas BPS sekarang sesuai dengan Perpres 1 Data itu adalah sekarang BPS ditugaskan untuk menjadi pembina data statistik sektoral seperti itu. Membina OPD ini karena terus terang bagi sebagian orang statistik itu rumit memang. Statistik itu rumit. Nah, mungkin dengan kerumitannya yang ada di persepsi OPD ini dan juga dengan keterbatasan literasi ini menyebabkan data yang itu memang belum termanfaatkan secara maksimal dan itu kita belum terbiasa menggunakan data. Itu juga salah satunya karena memang itu tadi memang dampak dari penggunaan data itu secara langsung itu belum memang terasa. Artinya perlu lag time beberapa ini untuk bisa melihat apakah perencanaan yang disusun berbasis data ini memang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Atau dengan bahasa lain kita lebih suka mengutip omongan orang. Nah, itu juga bisa. Nah, ini berbagai macam bisa jadi. Jadi kita ngutip omongan orang lalu kita sampaikan. Nah, kita nggak tahu omongannya ini benar atau enggak gitu kan. Itu kenapa seperti itu ya itu tadi mungkin karena kemampuan menganalisa, kemampuan artinya bagaimana kita melihat melihat informasi yang kita kutip itu apakah sudah relevan dalam konteksnya dan sebagainya gitu. Jadi inilah yang mungkin salah satu tugas BPS meningkatkan literasi terhadap data yang ada seperti itu. Oke. Tadi dikatakan bahwa statistik itu rumit. BPS itu kerjaannya juga rumit. Gitu. Tetapi kan BPS tugasnya untuk merumuskan gitu. Tingkat kerumitannya itu di mana sih sebenarnya? Dalam membuat data dasar lah ini kan tugasnya BPS kan menyiapkan dan menyediakan data dasar. Nah, ini Ki. Pertama kalau secara pendapat pribadi nih Ki, kerumitannya itu pertama mungkin disebabkan karena dalam pembelajarannya dulu statistik itu kan yang diperkenalkan kan rumus-rumus seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi semacam data di masyarakat itu bahwa statistik itu rumit. Orang dengar matematika, orang dengar fisika, itu udah takut duluan. Karena ada rumus-rumus yang memang kalau tidak dipahami memang terlihat rumit kan seperti ini ke. Nah, terus yang kedua, di luar itu dari sisi penyiapan data itu sendiri itu kan banyak tahapannya, Pak. Mulai dari perencanaan, terus pengumpulan data, pengolahan data, terus analisis, penyebaran data. Nah, di sini tentunya di setiap tahapan itu membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya anggaran yang cukup besar. Karena untuk mengumpulkan data itu BPS sekarang masih menggunakan metode sensus dan survei. Dan juga beberapa sudah menggunakan data yang bersumber dari administrasi, data sekunder seperti itu. Nah, biasanya terkait dengan pengumpulan data ini itu kan dibutuhkan dana yang cukup besar karena kita harus menyewa petugas pendata, terus surveyor, petugas survei juga bertingkat, ada pencacahnya, ada pengawasnya, masuk ke pengolahan juga kita harus mengeluarkan dana untuk itu. Nah, selain itu juga karena memang untuk bisa mengumpulkan data yang
bisa menggambarkan small area statistik, jadi menggambarkan area yang kecil untuk targeting kebijakan, itu kan membutuhkan skala yang luas. Nah, ini yang menyebabkan para OPD itu kadang-kadang terkendala dalam pengumpulan datanya di situ, seperti itu. Atau dengan bahasa lain, OPD yang sesungguhnya melaksanakan tugas untuk salah satunya menyiapkan data, mereka lupa menganggarkan pendataan atau paling tidak penelitian lah, yang dananya cukup besar memang, ya nggak bisa asal-asalan kan gitu. Ya, tapi kalau OPD yang memang tidak tupoksinya tidak menyediakan data, itu memang mereka kadang ngambil langsung. Iya, dari kegiatan mereka itu kan menghasilkan data sebetulnya. Nah, apakah ini seharusnya yang harus mereka kelola? Nah, itu mungkin yang masih terlewat seperti itu. Misalnya Dinas Pertanian menanam sejumlah pohon. Nah, itu kan ada data dari situ. Berapa yang penambahan pohon itu berapa. Nah, seperti itu. Tapi itu tadi karena tugas mereka tidak khusus menghasilkan data, mungkin mereka melakukan, tapi mungkin kualitasnya yang belum bagus seperti atau itu. Mengabaikan gitu. Nah, itu mungkin bisa saja karena itu tadi ya, karena mereka mengejar hasil bukan datanya, mereka mengejar hasil misalnya outputnya. Apakah pohonnya berbuah atau seperti apa, apakah kualitas buahnya bagus seperti itu. Dan bagi mereka data itu tidak terlalu berpengaruh. Itu dulu, tapi sekarang karena banyak anggaran-anggaran itu diturunkan ke dinas-dinas ini, memang harus ada target atau besaran yang hendak diberikan, itu mau tidak mau ya mereka harus menggunakan data. Sehingga ada landasan bagi si penyandang dana ini, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat, untuk mengalokasikan seberapa besar sih kebutuhan anggaran untuk misalnya untuk pertanian misalnya. Yang menarik juga kan itu bahwa ada 3 hal gitu, yang berbeda. Ada data dasar, data sektoral, data khusus. Nah, yang lazim dilakukan dan yang sering kita lihat, kadang-kadang OPD itu ketika mau melakukan riset langsung dia kerjasama dengan kampus. Padahal mungkin saja data yang dibutuhkan adalah data sektoral gitu. Gimana itu? Nah, sebenarnya yang riset yang dilakukan oleh dinas itu biasanya gitu untuk memenuhi data dengan tujuan-tujuan tertentu seperti khusus atau inovasi lah ya. Kalau sebenarnya data sektoral sendiri yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan mereka itu sudah bisa dikumpulkan oleh OPD ya. Misalnya gini, contoh misalnya data UMKM. Kalau dari sisi jumlah saja mereka ada. Tahu. Tapi seberapa besar sih UKM ini menyumbang terhadap ekonomi? Nah, itu yang ada. Itu perlu khusus. Dan itu memang perlu institusi khusus seperti kampus yang bisa membantu mereka untuk mendesain penelitian itu seperti itu. Karena itu kan tidak sifatnya pasti sampel kan. Nah, dari sampel ini tidak, kalau mereka langsung turun, nah itu terkendala dari anggaran tadi seperti itu. Nah, kembali ke data dasar ini, sebenarnya BPS itu hanya menghasilkan data yang sifatnya makro, Pak. Seperti misalnya data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran. Jadi data kemiskinan, data Gini rasio ketimpangan, IPM seperti itu. Nah, data makro atau data dasar ini sebenarnya adalah diperuntukkan bagi semacam indikator awal atau dashboard seperti itu. Dashboard. Misalnya kita melihat seperti pandemi kemarin, kita menampilkan data pertumbuhan ekonomi yang kontraksi seperti itu. Nah, ini kita menampilkan sinyal bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi itu seperti ini, menyebabkan kontraksi. Ada gambaran. Nah, seharusnya idealnya inilah yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman di OPD, selaku pengambil kebijakan. Karena dari data dasar yang kita hasilkan itu tidak bisa dilakukan targeting program. Misalnya ekonomi turun karena satu pertanian misalnya kontraksi atau pariwisata ini. Di mana itu kita nggak tahu. Karena kita hanya sifatnya sampel. Memberikan gambaran. Harusnya ini dibutuhkan pendetailan lagi oleh OPD. Nah, harusnya desainnya seperti itu. Dan itulah sebenarnya yang sekarang mulai diatur lewat Perpres Satu Data Indonesia ini seperti itu. Jadi OPD ini berarti kan wajib dia mengambil data dari statistik. Ya.
sebagai data dasar ya. untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan pada tupoksi mereka gitu. Nah, dan data dasar yang dihasilkan BPS ini sebenarnya sudah mereka gunakan sebagai target capaian dari masing-masing pimpinan, atau misalnya dalam hal ini bisa gubernur atau bupati seperti itu. Iya. Berarti ruang lingkup kerja BPS ini sangat luas. Iya. Apa saja itu? Kalau kita di BPS itu, data yang kita kumpulkan itu data yang terkait dengan ekonomi dan sosial. Seperti itu. Data ekonomi dan sosial. Karena data lainnya, misal data budaya, data hukum, itu memang juga kita tidak melakukan itu. Jadi, nah di perekonomian itu kita menghasilkan indikator yang dinamakan produk domestik regional bruto. Nah, dari produk domestik regional bruto ini kita bisa tahu berapa sih pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun tertentu di suatu wilayah seperti itu. Nah, terus juga kita menghasilkan data yang bersifat sosial seperti data kemiskinan, data pengangguran, dan juga data-data yang terkait dengan kondisi pembangunan manusia IPM seperti itu, ketimpangan seperti itu. Tapi itu tadi, kita hanya bisa menyajikan data dalam bentuk makro. Nah, seperti itu. Jadi ekonomi, sosial, sosek ya. Ya, ekonomi dan sosial. Sosial ekonomi, kemudian data-data di sosek itu kan sudah termasuk pembangunan manusia, ya termasuk juga kesejahteraan, kemiskinan juga masuk kemudian di situ. Kemudian sensus penduduk gitu ya. Ya, itu penduduk itu juga masuk BPS di situ, ya? BPS. Nah, itu termasuk indeks demokrasi Indonesia. Ya, itu sebenarnya sih karena kita ini sebenarnya juga karena instansi penyedia data gitu ya, mau tidak mau harus merespon apa yang menjadi kebijakan pimpinan seperti itu. Keterbukaan informasi masuk? Bukan. Kalau itu kita ada yang menilai keterbukaan informasi itu. KI ya? Ya, itu memang kita sendiri. Kalau indeks demokrasi Indonesia? Itu memang kita yang mengumpulkan. BPS ya? BPS. Tapi kan tetap ada Pokjanya ya? Itu kalau di BPS sendiri yang menangani itu namanya dulu bidang, sekarang fungsi sosial, statistik sosial gitu. Dia mengambil juga indikator-indikator yang terkait dengan kebebasan demokrasi di suatu wilayah. Gitu, berarti betapa pentingnya data ini. Ya. Untuk menjadi salah satu pijakan dalam hal pengambilan keputusan tadi. Ya, benar. Sebenarnya pentingnya data ini selain memang kita mempunyai landasan kuat ya dalam upaya untuk merancang suatu program, yang paling krusial dihasilkan dari data itu sebenarnya bisa menentukan apakah program yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Itu sebenarnya. Jadi ada semacam landasan yang kita gunakan untuk menentukan program itu berhasil atau tidak, seperti itu. Dan juga ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi data ini bisa introspektif, bisa retrospektif gitu ya. Ya, jadi introspektif itu untuk mengevaluasi, retrospektif untuk melakukan langkah-langkah. Ya, seperti itu. Iya kan? Jadi ketika ini turun, kehadiran apa yang diperlukan? Ya, seperti ini. Wow, menarik, keren ini sebenarnya. Harusnya kalau itulah harapannya ketika literasi itu sudah bisa ditingkatkan dan kemampuan menganalisis data itu juga sudah ada di setiap stakeholder pembangunan, mudah-mudahan ke depannya akan bisa seperti itu. Nah, BPS ini kalau nggak salah instansi vertikal ya? Ya, betul. Sementara instansi vertikal ini kan menghasilkan data, tidak saja data nasional, tetapi juga data wilayah regional. Ya. Dan dari sisi fungsi tadi, saya melihat BPS ini harus hadir dalam setiap pertemuan apapun, baik di level gubernur, level provinsi maupun di level OPD. Karena dari situlah pintu masuk saat pertama untuk menilai berhasilnya sebuah program, yang kedua untuk mengembangkan inovasi ke depan berkaitan dengan program yang dikembangkan. Nah, gimana hubungan ini? Hubungan organisatoris. Kalau kita BPS memang harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemda, baik Pemprov maupun Pemkab seperti itu.
Dan seperti yang saya sampaikan tadi juga, data makro yang kita hasilkan, khususnya data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, kemiskinan, itu memang setiap tahun itu memang dibutuhkan oleh Pemda dalam penyusunan rencana kerja mereka, baik rencana kerja jangka panjang maupun rencana kerja jangka panjang ini 5 tahun nggih. Terus juga rencana kerja tahunan seperti itu. Nah, dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pun kita sudah pasti dilibatkan seperti itu untuk bisa memberikan semacam masukan apakah target-target yang mereka tetapkan berdasarkan data yang ada saat ini itu sudah sesuai atau belum itu. Dan ini kita lakukan dengan seluruh OPD memang. Cuma itu tadi mungkin saya juga nggak tahu kenapa hal itu belum terekspos gitu. Belum terekspos sehingga ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Iya, itu dah artinya ya mungkin perlu juga media ya yang bisa menyebarluaskan keterlibatan BPS itu tadi, dan itu mungkin yang belum ada saat ini karena ketika misalnya kita rapat dengan OPD ya mungkin enggak banyak yang orang yang tahu seperti itu. Sehingga weekend ini mungkin lewat weekend ini nanti bisa bisa dilihat lebih jauh peran BPS seperti itu ya. Dan masuk juga gimana membangun kolaborasi ini. Karena perannya luar biasa loh. Jadi dan sangat membantu. Iya kan, bukan membebani, malah membantu. Nah, terkait peran nih ke Pak Wisnu, jadi BPS itu sekarang kan ditugaskan sebagai pembina statistik sektoral gitu. Jadi sekarang kita mencoba membina statistik-statistik yang ada di instansi di OPD-OPD terkait nih ke bagaimana sih menyelenggarakan statistik yang benar gitu. Karena mereka selama ini kan mungkin pemahaman terhadap statistik itu kan mungkin belum maksimal ya. Jadi sehingga ini menyebabkan secara metodologi data yang mereka hasilkan juga itu juga masih belum sesuai metodologi. Nah, ini karena kekuatan statistik itu kan sebenarnya di metodologi itu. Benar. Ya. Tadi mau saya tanya itu. Jadi satu hal yang perlu dipikirkan kan metode yang digunakan. Iya. Termasuk apa yang dilakukan oleh statistik ini kan dari deduktif ke induktif ya? Iya. Pendekatan induktif. Ya, dari yang kecil nanti digeneralisasi gitu. Oh gitu ya? Ya, itu jadi kita kuantitatif sih sifatnya. Jadi pendekatannya cenderung ke induktif seperti itu. Ya. Nah, jadi, itulah. Jadi survei itu menjadi penting kan? Iya, survei. Karena itu tadi. Kalau untuk data pokoknya sendiri, kita kan melakukan dengan teknik sensus. Nah, sensus ini kan biayanya besar sekali. Nah, untuk melihat pergerakan-pergerakan dari data pokok yang kita hasilkan itu, ya kita menggunakan survei itu tadi, yang menghasilkan statistik ini gitu. Kalau nggak salah, sekarang sedang berproses nih untuk sensus sosek ya? Ya, registrasi sosial ekonomi. Untuk apa itu? Nah, registrasi sosial ekonomi ini sebenarnya itu adalah lanjutan dari pendataan sosial ekonomi yang sudah pernah dilakukan tahun 2015. Setiap berapa tahun itu biasanya dilakukan? Kalau ini sebenarnya kegiatan Reksosek ini sebenarnya tujuan tertentu. Jadi tidak rutin seperti sensus dan survei yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya sudah ada data Reksosek. Data ini merupakan kelanjutan dari data pendataan sosial ekonomi yang kemarin sudah pernah dilakukan. Nah, kenapa ini dilakukan kembali? Karena kan seperti yang kita ketahui, kita kan mengalami pandemi. Ada pandemi. Banyak yang terdampak ya. 2 tahun pandemi, banyak yang terdampak. Nah, di sini pemerintah ingin melakukan intervensi terhadap warga yang terdampak. Nah, begitu dilakukan intervensi, ternyata data yang kemarin dihasilkan itu memang kita akui banyak yang belum tepat sasaran seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya begini, data dari pendataan sosial ekonomi yang kemarin yang tahun 2015 itu sebenarnya memang dilakukan oleh BPS awalnya, tapi setelah selesai itu diserahkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pemutakhiran. Seperti itu sebenarnya. Jadi setelah tahun 2015 itu BPS tidak lagi berhubungan dengan data yang sosial ekonomi yang kemarin itu, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial lewat TNP 2K yang di bawah Wapres itu. Nah, tapi dalam kenyataannya kami kurang tahu kenapa data itu tidak terupdate setiap tahunnya seperti itu. Nah, oleh karena itu mumpung pandemi, jadi
BPS dapat tugas lagi gitu iya, karena melihat kualitas datanya yang mungkin tidak terupdate. Nah, momen pandemi kemarin itu dengan target-target yang penyaluran bantuan yang tidak pas itu membuat pemerintah pusat memutuskan memerlukan data yang lebih valid lah, dan lebih terupdate gitu terupdate dan juga terkoneksi dengan data-data yang sudah ada itu, dan itu tanggung jawabnya kembali diserahkan ke BPS. Maka lahirlah registrasi sosial ekonomi ini seperti itu. Regsosek. Regsosek ini kan nanti dilakukan oleh statistik di pusat dan sampai ke kabupaten. Ya, kalau ini kan memang registrasi sosial ekonomi ini tujuannya nanti akan membentuk basis data, basis data perlindungan sosial ekonomi seperti itu. Nah, tentu pengumpulan datanya dimulai dari bawah itu. Jadi petugas yang mengumpulkan ini berasal dari kabupaten-kabupaten tertentu. Nah, ini membutuhkan banyak sekali petugas seperti itu. Kalau boleh tahu indikator-indikator yang diukur dalam Regsosek ini apa? Nah, beberapa hal yang dikumpulkan, data yang dikumpulkan itu terkait dengan data kesejahteraan. Kesejahteraan misalnya data pekerjaan, data. Berarti dari data pekerjaan akan menemukan pengangguran. Sebenarnya sih kalau pengangguran kita kan sudah punya survei tersendiri. Beda ya. Dari sini mungkin nanti akan bisa saja nanti didapatkan data pengangguran, mungkin sifatnya akan bisa lebih detail gitu. Artinya tapi data ini nanti sebenarnya digunakan untuk memberikan sasaran yang lebih pas. Gitu. Siapa sih? Kehadiran pemerintah itu jelas. Target yang disasar juga tepat. Tepat seperti itu. Jadi di sini ada ditanyakan luas bangunannya, terus misalnya penghasilannya dan sebagainya. Pekerjaan tanggungan. Iya gitu. Ya. Nah, apa yang ingin disampaikan dari BPS kaitannya dengan Regsosek ini? Ini terkait Regsosek ini BPS ingin menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan itu tentunya BPS tidak bisa sendiri seperti ini. Jadi Niki dibutuhkan peran dari seluruh stakeholder. Apalagi tahapan dari Regsosek itu tidak berhenti hanya di pendataan. Nah, saat ini pendataan lapangan sudah selesai dan tahap berikutnya adalah mendiskusikan hasil yang didapat itu dengan wilayah terkecil, dalam hal ini desa-desa terkait. Apakah orang-orang yang tingkat kesejahteraan orang-orang yang sudah kita data itu sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi di sini nanti akan ada namanya forum komunikasi publik. Itu dari konsultasi publik. Tingkat desa ya? Ya, tingkat desa. Dan nanti yang memfasilitasi juga Pak Kepala Desa. Tapi BPS ada di situ untuk melakukan asistensi seperti itu. Ada nggak nanti bisa kepala desanya marah-marah nih? Karena ternyata laporannya masyarakatnya sejahtera, tetapi untuk hal seperti itu ya tidak bisa kita ini ya. Setelah didata ternyata banyak kantong-kantong kemiskinan tuh. Nah, untuk hal-hal semacam itu memang tidak bisa kita hindari mungkin ya. Tapi nanti kita akan mendiskusikan di sana antara pihak desa dengan BPS untuk bisa menemukan titik temu seperti itu. Ya, jadi, kalau saya sih lebih condong nggak usah khawatir gitu. Iya. Ini kan potret. Ya. Justru dengan potret yang bagus, itu nanti kita akan bisa memberikan sentuhan dan atau minta kebijakan yang lebih spesifik gitu. Iya, itu dah. Iya kan, untuk membantu rakyatnya. Karena dulu pernah terjadi kan, ketika disuruh melaporkan berapa jumlah rakyat miskin di masing-masing daerah. Jadi yang di store angkanya kecil, sedikit yang miskin. Iya. Tapi ketika nanti bantuan untuk orang miskin itu mau diturunkan, jumlahnya jadi datanya ya, nah itu memang hal-hal semacam itulah yang nanti yang akan kita lihat realitanya seperti apa. Makanya nanti BPS hadir di situ karena dari hasil Regsosek permulaan ini, pendataan ini sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok masyarakatnya, ada yang sangat miskin, tidak miskin seperti itu. Nah, itu nanti tinggal mengkonfirmasi ke aparat terbawah seperti itu. Benar nggak seperti ini. Nah, karena memang dalam pendataan itu tidak bisa dipungkiri, mungkin ada saja yang terlewat seperti ini. Nah, itulah yang nanti akan kita sampaikan, kita
konfirmasi ke aparat desa sehingga tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan semacam yang tadi Pak Wisnu sebutkan. Iya, gitu. iya. Baik Pak Kadek, ini bicara statistik kayaknya nggak rumit. Ya, Enak kan? Enak sebenarnya. Makanya kita terus mendorong literasi statistik ini karena dari data itu nanti bisa didapatkan cerita yang bermacam-macam. Benar. Jadi ini juga salah satu literasi untuk menghindari hoak. Ya, betul Iya kan? sekali ya. Ketika kita ngobrol, ketika kita membuat pernyataan atau apapun, tidak saja mengutip kata orang yang kata orang kita nggak tahu benar atau enggak kan. Kalau data kan ada yang bertanggung jawab, apalagi dikeluarkan oleh BPS sebagai lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah dalam hal menyajikan data. Iya kan? Iya. Saya pikir itu yang harus mulai kita sampaikan ke publik bahwa ayo kita bicara berdasarkan data. Ya. Memang salah satu untuk mengatasi kegaduhan yang sekarang ini begitu mudah ditemukan gitu. Memang kita harus kembali kepada sumber-sumber yang menyajikan data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya salah satunya mungkin ya BPS ya. Karena ini memasuki tahun politik kan, bisa saja menjadi konsumsi politik. Dan juga kan data ini sebenarnya kalau di tangan orang itu kan bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan mereka kan. Oleh karena itu ya itu tadi perlu juga validitas dari data yang kita hasilkan. Sehingga kalau ada yang perlu kita konfirmasi, kita bisa melakukan itu seperti itu. Nah kalau hak kan dia nanti hanya menciptakan kegaduhan saja. Mau konfirmasi kemana kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi harapan saya Badan Pusat Statistik ini bisa paling tidak meredam kegaduhan. Meredam itu bukan berarti kita mengabaikan bahwa kalau memang datanya nggak bagus data nggak bagus untuk kita perbaiki. Nah, ya kan gitu kan? Mungkin memunculkan mindset itu juga menjadi salah satu tantangan bagi BPS karena memang sesuatu data itu kan kalau misalnya dia bagus bisa digunakan untuk meneruskan, yang jelek itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki. Kan seperti Jadi itu. Data itu sifatnya netral. Dan kita juga BPS juga dituntut untuk memelihara netralitas itu. Betul. Jadi memang kita dalam mengeluarkan data apapun itu memang berlandaskan kondisi objektif di lapangan. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun seperti itu. Karena data itu netral, dia bisa jadi introspektif, dia bisa jadi retrospektif. Itu kira-kira ya. Oke, terima kasih Pak Kadek sudah hadir. Sama-sama Pak Wisnu. Luar biasa Niki atas undangannya. Jadi senang bisa ngobrol. Saya juga awalnya berpikir statistik itu rumit. Statistik itu kalau diobrolkan jadi kaku. Ternyata enak. Memang. Baik sahabat weekend. Demikian bincang santai saya dengan Pak Kadek dari Badan Pusat Statistik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam obrolan yang lain. Bye-bye. Terima kasih Pak Wisnu.